Halo semuanya, di video kali ini aku mau review sebuah buku yang cukup ngehits di media sosial, baik itu di BookTok, Bookstagram maupun BookTube. Dan salah satu novel dari universe yang sama dengan novel ini udah diangkat jadi sebuah serial di Netflix. Ya, buku yang mau aku bahas di episode review buku kali ini adalah Six of Crows yang ditulis oleh Leigh Bardugo. Aku pertama kali tahu buku ini dari Sherry dari channel The Cozy Library. Jadi dulu aku dan Sherry pernah bikin acara live YouTube bareng di channelnya Sherry. Kita ngebahas buku Lockwood. Di acara itu Sherry sempat nyinggung ke aku kalau tokoh Lockwood itu mengingatkan Sherry sama salah satu tokoh di Six of Crows. Dan Sherry benar-benar ngerekomendasiin buku satu itu ke aku. Langsung aja ke bukunya. Six of Crows menceritakan tentang 6 orang outlaws, yaitu 5 orang anggota Drex, yaitu sebuah geng preman, dan ada 1 orang narapidana. Nah, ke-6 orang ini dengan motif yang berbeda-beda, dengan latar belakang, dengan harapan yang berbeda-beda juga, mereka dipersatukan dalam sebuah misi untuk menculik seorang ilmuwan penting bernama Boyul Bayur. Nah, ini misi yang susah karena ke-6 orang outlaws ini tinggal di sebuah negara namanya Kerch, sedangkan Boyul Bayur ini disekap di sebuah tempat bernama Ice Court di negara Fierda, negara lain. Tempat dengan penjagaan yang paling ketat di seluruh dunia yang mereka tahu. Tapi ini adalah misi yang sangat penting juga. Kenapa? Jadi perlu diketahui kalau di dunia Six of Crows ini ada kelompok atau golongan manusia yang disebut Grisha. Grisha ini bisa dibilang semacam penyihir, yaitu manusia yang punya kekuatan untuk mengendalikan elemen tertentu. Grisha sendiri punya berbagai macam subspesialisasi, jadi ada Grisha yang spesialisasinya itu di bidang menyembuhkan, disebutnya healer. Ada Grisha yang ahli mengendalikan ombak, disebut tide maker. Ada Grisha yang keahliannya itu manipulasi detak jantung dan aliran darah seseorang, itu disebutnya heart render. Ilmuwan yang akan mereka culik ini menemukan sebuah substance, sebuah zat bernama Jurdaparem yang bisa meningkatkan kemampuan seorang Grisha berkali-kali lipat. Tapi setelah dosis pertama, kalau Grisha ini nggak mendapatkan dosis Jurdaparem berikutnya, mereka bisa sakau dan akhirnya sakau itulah yang akan membunuh Grisha. Karena itu, ke-6 orang outlaws ini mendapatkan misi dari seseorang untuk menculik ilmuwan ini supaya penemuannya itu nggak disalahgunakan. Apakah mereka akan sukses menjalankan misinya? You have to read the book to find out. Overall aku suka banget sama buku ini. Tapi di awalnya, apalagi di 1,5 bab pertama, aku tuh kayak mikir, kenapa ya kok orang-orang banyak rekomendasiin buku ini? Karena di bab awal-awal, aku kurang ngerti ini ceritanya sebenarnya tentang apa. Mungkin karena ini adalah novel pertama Leigh Bardugo di universe Grisha First yang aku baca. Jadi ada banyak nama tempat yang aku nggak gitu ngerti. Terus ada istilah Grisha, jadi aku butuh waktu beberapa lama kayaknya. Aku nggak langsung bisa mengerti Grisha ini sebenarnya makhluk apaan dan kenapa Grisha ini begitu menimbulkan kontroversi di dunia mereka. Ada yang mendukung keberadaan Grisha, ada yang ingin memperbudak Grisha, ada yang ingin memusnahkan Grisha. Jadi aku butuh waktu untuk mengerti hal-hal mendasar di universe mereka. Mungkin kalau aku udah pernah baca buku-buku Leigh Bardugo yang serial Shadow and Bones, aku bisa lebih ngerti ya. Aku belum tahu sih karena aku juga belum pernah baca bukunya Shadow and Bones. Belum pernah nonton serialnya juga di Netflix. Jadi setelah di bab pertama aku kebingungan ini setting ceritanya ini gimana. Di bab kedua, terutama di setengah bagian awal bab kedua itu aku bener-bener bosan karena aku nggak ngerti ini lagi ngomongin apa. Tapi untungnya aku bertahan. Aku bersyukur banget aku memutuskan untuk terus membaca karena di pertengahan bab kedua ini ada adegan antara seorang tokoh bernama Casbreaker. Dia ini adalah salah satu letnan atau petinggi di geng Drex. Ada adegan antara Casbreaker dengan seseorang dari geng lainnya. Dan baca adegan ini itu berasa kayak lagi nonton film-film gangster. Aku suka banget dan dari adegan itu I was hooked until the very end. Bicara soal Casbreaker ini adalah tokoh favorit aku di novel ini. Dan kayaknya penulisnya memang sengaja menciptakan Casbreaker ini sebagai tokoh yang bisa jadi
idola para pembaca, terutama cewek-cewek. Aku nggak tahu sih dia ganteng atau enggak, tapi yang jelas ya he's not bad looking dari deskripsinya. Terus Castbreaker ini juga cerdas banget. Meskipun di sisi lain dia itu ya manipulatif ya. Jadi dia tipe orang yang akan menghalalkan segala cara untuk bisa mencapai tujuannya. But he's not without a heart. He's not heartless. Dia jadi seperti itu, jadi keras ya karena masa kecilnya juga keras dan kejam banget, so he became that guy. Tapi pada dasarnya aku rasa dia karakter yang baik dan aku suka banget kecerdasan sekaligus ketengilannya. Aku suka banget sama Castbreaker. He is my inspiration. Terus ada dua tokoh lainnya yang aku suka juga di sini, itu Nina dan Matthias. Nina ini adalah seorang Grisha, dia seorang Heartrender, sedangkan Matthias adalah seorang Druskel. Di buku ini dijelaskan kalau Druskel itu adalah pasukan khusus dari negara Fjerda yang bertujuan untuk memusnahkan Grisha. Jadi Nina dan Matthias ini ya terlahir sebagai nemesis sebenarnya, tapi karena di antara mereka itu ada perasaan tertentu dan mereka itu ya sebenarnya benci tapi cinta, dan itulah yang bikin dinamika hubungan mereka di sepanjang novel ini tuh bikin gregetan, dan aku bener-bener nge-ship banget Nina sama Matthias. Lalu misi mereka yang jadi plot utama dalam cerita ini yaitu menculik Boyul Bayur di tempat dengan tingkat keamanan tertinggi di dunia itu juga narasinya bener-bener enak, bener-bener ngalir dan sekaligus menegangkan juga. Jadi aku sebagai pembaca dibikin penasaran ini gimana caranya mereka melewati berbagai macam rintangan untuk akhirnya bisa menjalankan misi mereka itu. Dan disinilah otaknya Castbreaker yang encer banget itu benar-benar bekerja, dan cara dia memaparkan rencananya, cara dia menjalankan rencananya dan menjelaskan rencana-rencana itu ke teammates-nya itu benar-benar bikin aku terkagum-kagum. Dan endingnya pun bikin gregetan. Jadi Six of Crows ini adalah sebuah duologi, ada lanjutannya yaitu The Crook Kingdom, dan pastinya aku akan segera baca The Crook Kingdom karena aku dibikin penasaran banget sama akhir cerita di Six of Crows ini. POV yang digunakan dalam novel ini adalah POV orang ketiga terbatas, tapi diceritakan dari sudut pandang beberapa karakter sekaligus. Jadi kalau kita pindah bab, kita juga pindah sudut pandang karakter. Beberapa karakter yang muncul jadi POV di sini adalah Cas, lalu anggota Six of Crows lainnya yaitu Inej, Nina, Matthias. Terus ada juga beberapa karakter tambahan lain yang mendapatkan POV di sini. Cara narasi yang berganti-ganti sudut pandang kayak gini agak ngingetin aku sama Game of Thrones, serial Song of Ice and Fire lebih tepatnya. Tapi menurutku cara narasi seperti ini yang ganti-ganti sudut pandang dibawakan penulis dengan cukup baik karena aku bisa merasakan karakterisasi yang kuat dari masing-masing tokoh. Aku suka banget semua bagian dari novel ini kecuali di 1,5 bab pertama. Tapi kalau kalian udah pernah baca buku-buku Leigh Bardugo yang lain kayak Shadow and Bone, mungkin kalian akan lebih bisa menikmati buku ini dibandingin aku. Jadi aku pikir segitu aja untuk video kali ini. Makasih udah nonton. Kalau kalian punya rekomendasi buku yang adult fantasy macam Six of Crows ini, kalian boleh banget komentar di bawah atau bisa DM aku di Instagram juga. I would love every book recommendation from you. Jangan lupa untuk klik like if you like this kind of content, and don't forget to hit subscribe and also click the notification bell so that YouTube will inform you every time I release a new video. See you in my next videos. Bye-bye!